Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabar? Tentunya kita bersama-sama menikmati indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita hanya di rumah saja, walaupun kita tidak melakukan sesuatu kegiatan yang sifatnya besar, tetapi saya percaya rahmat dan kasih Tuhan selalu memelihara dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicara saat ini Tuhan kepada kami semua, dan urapilah bibir hamba-Mu dalam berkata-kata, dan nyatakanlah melalui kuasa Roh Allah yang Maha Tinggi, supaya menaungi kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri dan meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kesukaran tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku tetap berbuat demikian. Demikian kebenaran Kristus dalam diriku. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah akalnya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayanannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya meneruskan dengan tema besar kita pada bulan ini, yaitu seorang pelayan. Pelayan. Dan pagi hari ini saya memberi judul tema khotbah saya, pelayan-pelayan yang palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Rasul Paulus di sini ya dia menyampaikan kepada kita bahwa dia menghadapi sebuah kondisi, sebuah keadaan. Dia dituduh dengan berbagai macam tuduhan palsu. Dia dianggap sebagai manusia duniawi. Saudara bisa membaca di pasal 10 ayat yang kedua. Aku meminta kepadamu, janganlah kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jadi Paulus dia mau melakukan tindakan yang keras ya kepada orang-orang yang menuduhnya. Tetapi Paulus tidak melakukan itu ya saudara. Di ayat yang pasal yang ke-10 ayat yang kedua, kemudian pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan denganmu sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Nah, Paulus juga dianggap ya tidak sesuai dengan apa yang disuratkan. Ketika berhadapan muka, Paulus tidak bisa menunjukkan sikap yang benar terhadap kehidupannya, bahkan terhadap surat-suratnya. Wah, luar biasa ya. Paulus diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu. Kemudian saudara, di pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 kita lihat, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Wah, ternyata Paulus juga dianggap licik dan menipu, bahkan menipu jemaat. Wah, luar biasa ini.
Kemudian Paulus juga dianggap menggelapkan dana yang dipercayakan. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 saya bacakan untuk kita. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan hasilnya sebesar ini. Jadi Paulus menghindari, berusaha untuk supaya tidak dituduh, supaya tidak dianggap menggelapkan dana yang besar, pemberian kasih yang besar. Dia berkata kepada kita, sebesar ini, artinya begitu besar bagi Paulus, sangat besar sekali. Nah, Paulus menghindarkan itu supaya tidak dianggap menggelapkan dana yang dipercayakan kepada. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita melalui 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15, bagaimana dia menyanggah setiap penyampaian dari orang-orang yang tidak senang terhadap pelayanan Paulus. Paulus menyanggah bahwa apa yang dikerjakannya adalah sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Mari kita lihat dan kita belajar pada pagi hari ini bagaimana pelayan-pelayan palsu itu disebutkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Paulus membicarakan kepada kita bahwa ternyata ada iblis di tengah pelayanan. Ada iblis-iblis yang menyamar di tengah pelayanan kita. Dan salah satunya adalah mereka memiliki kepalsuan yang adalah sifat iblis. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini, kepalsuan adalah sifat iblis. Jadi kalau ada kepalsuan, ya hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya itu sifat iblis. Jangan sampai menjadi sifat kita. Ya, jadi iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, kemudian melakukan tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah membunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi, ya Bapak Ibu Saudara, jadi kepalsuan adalah sifat iblis. Bahkan ketika kita melakukan kepalsuan dalam kehidupan kita terlebih kepada Allah, berarti kita juga adalah bagian di dalam sifat iblis. Iblis yang menjadi bapa kita, bukan Allah, bukan juga kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama kita belajar ya, jadi kepalsuan itu adalah sifat iblis. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya, yang kedua adalah pelayan yang memalsukan kebenaran, ayat yang 15. Jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, menyamar sebagai pelayan kebenaran. Jadi kalau saudara sering lihat orang pakai topeng, ya, sering lihat orang pakai topeng, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, dia menjadi sosok seperti apa yang dia perankan melalui topeng itu. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita menjadi diri kita sendiri. Jangan menjadi orang lain. Jangan menjadi pribadi yang lain. Nah, iblis menyamar sebagai pelayan kebenaran. Kenapa? Dia menyamar, dia tidak menunjukkan dirinya, tidak menunjukkan bagaimana dia sebenarnya. Dia berusaha untuk menyampaikan dirinya bukan sebagai dirinya sendiri, tetapi sebagai orang lain. Dan itu yang dihadapi oleh Paulus. Dia menghadapi orang-orang di sini, mereka yang memalsukan kebenaran yang seharusnya mereka terima, yang
Luar biasa sekali pekerjaan iblis itu di tengah-tengah kita. Iblis tidak senang ketika Injil diberitakan. Iblis tidak senang ketika kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang rindu mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi jangan menjadi orang lain ketika melayani Tuhan. Jadilah diri sendiri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu pelayan yang memalsukan kebenaran, dia memiliki sifat iblis. Jadi kalau ada orang yang memalsukan kebenaran dalam pelayanannya, ya, dia memiliki sifat iblis. Kita belajar tadi yang di bagian yang pertama, kepalsuan adalah sifat iblis. Tetapi kalau itu ada dalam kehidupan pelayan Tuhan, para pelayan Tuhan, berarti dia memiliki sifat iblis. Mereka adalah pelayan-pelayan yang curang di ayat yang ke-13. Mereka melayani sebagai rasul-rasul Kristus, menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Wah, suatu keadaan yang sangat miris sekali ketika di dalam pelayanan ada orang-orang yang memalsukan kebenaran, yang memalsukan, menyamar diri sebagai pelayan kebenaran. Sungguh sangat disayangkan. Minggu lalu kita sudah bersama-sama menikmati, ya, ibadah Jumat Agung. Kemudian kita menikmati ibadah kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Yesus juga melihat di sana ada banyak imam-imam kepala Yahudi yang pada waktu itu mereka juga menjadi pelayan-pelayan yang palsu. Mereka tidak melayani Allah, tetapi mereka melayani diri mereka sendiri untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu? Yang pertama, kita jangan heran, ya, jangan heran, jangan aneh, jangan merasa aneh, ya, jika ada orang-orang yang seperti itu pada masa ini, yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar 3 hal hari ini. Yang pertama, kepalsuan adalah sifat iblis. Yang kedua, ya, kita belajar pelayan yang memalsukan kebenaran. Di sini disebut sebagai malaikat terang, tetapi sebenarnya mereka tidak menjadi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, seseorang yang memalsukan kebenaran, mereka adalah orang yang memiliki sifat iblis. Jadi mari kita belajar dari bagian firman Tuhan hari ini, bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Kristus pada masa ini yang diperhadapkan dengan dunia yang semakin kacau, dunia yang semakin rusak dengan berbagai tipu muslihat yang akhir-akhir ini kita hadapi bersama. Beberapa hari yang lalu saya melihat di salah satu sosmed, saya membaca ada dana sosial yang baru turun dari pemerintah, sudah disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, ini ada di tengah-tengah kita. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menyikapi situasi ini? Jangan kita menjadi heran, jangan kita menjadi aneh, tetapi mari kita doakan mereka supaya mereka ada pertobatan, mereka ada pemulihan, dan supaya mereka, ya, bisa mengalami kehidupan yang luar biasa, yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang mereka lakukan di kemudian hari, mereka akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Sebagai umat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus tanpa mencari keuntungan pribadi. Jadilah umat Tuhan yang mengabdi, jangan menjadi umat Tuhan yang curang dalam pelayanan. Ingat pesan saya, jadilah diri sendiri ketika kita melayani Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami diingatkan untuk kami menjadi pelayan-pelayan kebenaran dan bukan pelayan-pelayan palsu yang menyamar menjadi pelayan kebenaran. Kami mau menjadi diri kami sendiri ketika kami mau melayani Allah, seperti Paulus Tuhan yang dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan palsu, tetapi Paulus tetap melayani Tuhan tanpa pamrih, tanpa tipu muslihat, tanpa kecurangan yang ada dalam hidupnya. Dan kami mau belajar seperti Paulus. Terima kasih Bapak. Mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami Bapak. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.